Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pemirsa As-Saqafi TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada video lanjutan dengan materi berlatih melafalkan bacaan ta'awuz atau isti'adah. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan zahir dan batin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, pada video yang lalu kita sudah mengenal hukum dan beberapa contoh-contoh bacaan ta'awuz yang direkomendasikan oleh para ulama. Dan kita kemarin membaca keterangan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah. Pada video ini mari kita lebih dekat lagi untuk belajar melafalkan, mengucapkan kalimat-kalimat ta'awuz. Kita perhatikan ada bacaan ta'awuz yang pertama, yang merupakan bacaan ta'awuz yang paling masyhur, yang paling sering kita lafalkan ketika kita akan membaca Al-Quran atau bahkan kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pada kalimat ta'awuz ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian agar kita dapat mudah mempelajarinya. Kita bagi menjadi beberapa kelompok kalimat, bahwa bacaan ta'awuz ini dimulai dari A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Sekali lagi, A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Jadi ada 4 kalimat atau 4 kelompok yang nanti akan kita uraikan satu persatu huruf-huruf yang terdapat pada kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz pada bacaan ta'awuz ini. Tujuannya apa? Agar kita dapat melafalkan dengan baik, mengucapkan dengan baik huruf-huruf yang memang menjadi bagian daripada bacaan ta'awuz ini atau ta'awuz ini. Yang pertama adalah lafaz a'udzu. Lafaz a'udzu ini terdiri dari huruf-huruf. Yang pertama hamzah. Perlu kita maklumi bersama bahwa barangkali sebagian besar menyebut ini huruf alif. Dalam kajian kitab tajwid kita atau dalam pelajaran tajwid kita, kita pahami bahwa setiap ada huruf alif di awal lafaz dan dia berharokat, maka sesungguhnya dia adalah hamzah atau bisa juga disebut alif yabisah. Nah, alif yabisah ini atau alif atau hamzah yang berbentuk alif ini bisa berada pada posisi di depan, di awal lafaz, di tengah, bahkan bisa juga di akhir. Bunyi makhrajnya hampir mirip dengan alif, walaupun sebetulnya alif dan hamzah ini berbeda. Tapi bunyinya adalah a, i, u, a. Nah, dengan mulut yang terbuka. Kemudian huruf yang kedua ada al-ainu atau ain.
Kita contoh beri harokat a, ai, au, a. Nah, itu ya, bagian daripada huruf khalq atau huruf halqi. Setelah ain ada huruf al-wawu atau wawu. Wa, wi, wu, waw. Lalu ada yang berikutnya adalah huruf zal. Za, zi, zu, zaz. Huruf-huruf yang ada pada lafaz a'udzu setelah kita rinci sehingga kita gabungkan kembali dan diberikan harokat menjadi a'udzu. Kalau kita eja hamzah fathah a, ain waw sukun doma'u, zal domah zu. A'udzu. A berharokat fathah dibaca pendek. Kemudian ain waw sukun doma'u dibaca panjang. Karena ada waw sukun yang didahului oleh domah. Ini disebut mad tabi'i. Lalu zalnya dibaca pendek. Karena berharokat satu yaitu domah. Sekali lagi jangan sampai kepanjangan. A'udzu. A-nya pendek, zu-nya pendek. A'udzu. Pemirsa Asaqopi TV rahimakumullah, kita masuk kepada bagian lafaz yang kedua, yaitu lafaz atau kalimat billahi. Sesungguhnya kalau kita bicara kalimat, maka billahi ini terdiri dari dua kalimat. Ya. Yang pertama ba, kemudian lafaz Allahu. Jadi awalnya adalah lafaz Allahu yang dibaca tafkhim. Jadi lafzul jalalah diawali harokat fathah, dibaca tafkhim atau tebal hurufnya hamzah, lam, dan ha. Perlu kita pahami bahwa yang panjang pada lafaz Allah ini, pada lafzul jalalah ini adalah pada lamnya. Itu dibaca dua harokat saja. Lain halnya ketika lafaz Allah itu di akhir atau mau diwakafkan agak panjang. Cuman tidak panjang banget gitu ya. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah ha. Lafzul jalalah ini adalah ha besar dan dibaca pendek, baik dia berharokat domah, berharokat kasroh atau fathah. Sehingga dibaca tebal Allahu. Ketika lafaz Allah itu didahului oleh huruf ba, harful jar, itu huruf jar, huruf yang membuat khofad lafaz setelahnya, maka yang tadinya Allahu dibaca tafkhim, karena kedatangan ba ini berharokat kasroh, dibacanya menjadi tipis atau tarqiq, yaitu billahi. Jadi lafaz Allah tidak lagi dibaca Allahu karena ada ba menjadi billahi. Yang tidak boleh dipaksakan tafkhim, yaitu menjadi billahi misalnya. Sekali lagi dibacanya billahi. Pemirsa Asaqopi TV rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada bagian kalimat yang ketiga pada ta'awuz. Yang ini yaitu minasyaitani. Senada dengan billahi, minasyaitani sejatinya terbagi dua kalimat, yaitu kalimat min sebagai harful jar, lalu kata asyaitani. Awalnya asyaitanu karena datang min menjadi minasyaitani. Apa saja huruf? Kita lihat satu persatu. Ada huruf itu, yang pertama adalah mim, lalu nun, lalu ada alif dan lam atau alif lam yang menghadapi huruf
shin. Shin ini disebut sin besar dengan bunyinya sha, shi, shu, shash. Lalu setelah shin ada huruf ya. Lalu ada huruf to. To, ti, tu, tot. Nah, itu bunyinya sebagai bagian daripada huruf isti'la dan juga huruf qalqalah. To ini. Lalu ada alif. Nah, di sini alif betul-betul alif yang memang alif itu tidak punya harokat atau tidak berharokat. Lalu ada huruf nun. Sehingga kalau kita terapkan, kita gabungkan dan kemudian diberikan harokat, kita baca minasyaitoni. Sekali lagi kita ulang, minasyaitoni. Nah, inilah uraian daripada kalimat minasyaitoni dalam bacaan tawa'uz atau ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu bagian yang keempat adalah kalimat ar-rajim. Lafaz ar-rajim ini kalau kita perhatikan terdiri dari huruf-huruf alif dan lam atau alif lam atau bisa disebut juga al yang menghadapi huruf ro. Perlu kita pahami bersama bahwa apabila ada alif lam menghadapi ro, ini bagian daripada huruf syamsiah, maka dibacanya harus diidghamkan atau dimasukkan. Bukan lagi al-ro, tapi menjadi ar-ro. Ro-nya kemudian dibaca tafkhim, Allah. Lalu jim ya sukun kasroh ji. Jim sendiri hurufnya adalah ja, ji, ju, jej. Ja, ji, ju, jej. Jim ya sukun kasroh ji dibaca panjang 2 harokat karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Lalu mim yang berharokat kasroh dibaca pendek. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi ar-rajimi. Lain halnya nanti kalau ar-rajimi ini dibaca waqaf. Ji yang tadinya 2 harokat mad tabi'i menjadi lebih panjang dari biasanya, bisa sampai 5 sampai 6 harokat, disebutnya mad arid li sukun. Jadi lebih panjang. Ar-rajim. Nah, itu bunyi lafaz ar-rajim yang diwakafkan. Pemirsa Astaqopi TV rahimahullah, sekarang mari kita baca dengan lengkap, dengan utuh, sesuai dengan pemaparan dan uraian huruf-huruf tadi pada kalimat ta'awuz yang ini. Mari kita perhatikan, kita baca, kita hidupkan dulu huruf mim bagian akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita ulang. Kita gabungkan bagian 1 sampai nomor 4 menjadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau kita pakai nada lain. Misalnya kita wakofkan di ujungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anda, para pemirsa, dapat membuat bacaan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi daripada contoh yang tadi dicontohkan.
Pemirsa Astaqopi TV rahimakumullah yang berbahagia, kita lanjutkan, kita ambil contoh bacaan ta'awuz yang kedua, yaitu kalimatnya A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Kalimat ini berbeda dengan tadi yang kita bahas karena ada tambahan kalimat yang ditambahkan oleh para ulama sejak zaman dulu dengan ditambahkan sifat Allah As-Sami'u dan Al-Alimu yang ditempatkan setelah lafaz Allah pada kalimat billahi, sehingga dibacanya tidak lagi As-Sami'u karena mengikuti sifatnya, sehingga dibacanya As-Sami'i dan Al-Alimi. Sama seperti yang tadi, kita juga akan menguraikan huruf-huruf apa saja yang terdapat pada kalimat As-Sami'i dan yang terdapat pada kalimat Al-Alimi. Kita perhatikan terlebih dahulu pada kelompok atau kalimat yang pertama yang kita bahas, itu kata atau kalimat As-Sami'i. Hurufnya terdiri dari alif lam atau al, kemudian huruf sin, sa, si, su, sas dengan sin yang desis atau sin kecil. Lalu ada huruf mim, kemudian ya, dan al-ainu atau ain. Sehingga kalau disambungkan dan diberikan harokat menjadi as-sami'i. Perlu kita pahami bersama bahwa ketika alif lam al bertemu dengan sin, maka dibacanya harus diidghamkan, disebut dengan al-syamsiyah. Tidak lagi dibaca al-sa, tetapi as-sa. Kemudian mim ya, sukun kasrah mi, dibaca panjang 2 harokat karena ada kasrah yang menghadapi ya sukun, disebutnya mad tabi'i. Lalu ada huruf ain yang dibaca pendek karena berharokat kasrah. Sehingga kita ulang bacaannya As-Sami'i. Kalimat yang kedua adalah sifat Allah, yaitu Al-Alimi. Hurufnya ada alif lam, ada ain, ada lam, kemudian ya, dan huruf mim. Sehingga kalau digabungkan dan diberikan harokat menjadi Al-Alimi. Di sini ada alif lam yang bertemu dengan ain, yang dibacanya harus diizharkan, dijelaskan, sehingga alnya terdengar jelas dan tidak boleh mental, tidak boleh mantul-mantul. Dia bersih. Al, ain, al-a, kemudian li dibaca panjang karena lam sukun lam ya sukun kasroh li, dibaca 2 harokat karena kasroh menghadapi ya sukun, dan mim yang berharokat kasroh dibaca pendek. Kita baca sekali lagi Al-Alimi. Al-Alimi. Pemirsa Astaqopi TV rahimakumullah. Sekarang mari kita baca dengan utuh dan lengkap kalimat ta'awuz model kedua ini. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya, cukup panjang memang. Kita ulang.
A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Dengan mim yang dihidupkan di akhir atau seolah-olah mau wasol. Sekarang kita coba dengan nada yang lain. Dan akhir daripada kalimat ta'awuz ini kita wakufkan, sehingga yang tadinya panjang 2 harokat menjadi lebih panjang karena kedudukannya menjadi mad arid li sukun. Contoh, A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Kita ulang. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Nah, para pemirsa, Anda bisa membuat ucapan atau melafalkan kalimat ini dengan lebih baik lagi, dengan makharijul huruf dan tajwid yang pas, dengan suara-suara yang indah tentunya, yang lebih daripada apa yang dicontohkan. Nah, mudah-mudahan apa yang dibagikan bermanfaat buat Al-Fakir pribadi, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan banyak terdapat kekeliruan dan kesalahpahaman atau kurang kesempurnaan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin.